Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Alivian Channel. Langsung saja, video tadi adalah cuplikan film tentang siswa yang tengah akan bergelut. Oh iya, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like-nya juga ya. Selamat menonton. Film ini bercerita tentang seorang pemuda, yaitu Kaburagi Kasio, yang pindah ke sekolah susuran. Kemudian di jalan bertemu dengan Kagami Ryohei yang hampir menabrak orang. Sesamanya di sekolah, banyak anak-anak berkumpul di depan pintu gerbang untuk menjaga pintu gerbang, karena di sana ada pertarungan untuk memperebutkan penguasa dari sekolah tersebut antara Torogora dengan Takagi. Di luar pintu tersebut, Kasio juga bertemu dengan Ryohei yang keluar dari mobil. Tapi entah kenapa langsung Ryohei itu menerobos pintu dan disusul dengan Kasio juga. Pertarungan antara Takagi dan Gora pun langsung dimulai. Pertarungan pun tak berlangsung lama. Gora langsung melancarkan pukulannya tepat ke kepalanya, dan ya langsung sekali pukul. Takagi tak berdaya. Ketika itu Kaburagi Kasio tiba-tiba dipukul dari belakang karena telah menerobos pintu gerbang. Tanpa pikir panjang, Kasio langsung menghajar pintu tersebut hingga terpental dengan sekali pukulan. Seluruh siswa yang telah ada di sana melihat kekuatan Kasio. Ngeri juga, langsung sekali pukul bisa mental segitu jauhnya ya. Kemudian lain cerita, ketika waktu di bar, Ken Katagiri bertemu dengan Makise, generasi susulan yang waktu dulu. Makise sekarang bekerja sebagai seorang mekanik di showroom mobil bekas. Ini Katagiri ditawari Makise untuk ikut bekerja bersamanya untuk membantu menjual mobil bekas hasil perbaikannya. Ini Kasio bertemu dengan 3 orang anak siswa susuran yang ingin mengajaknya bergabung dengannya dan juga ingin bersamanya. Tapi apa daya, Kasio menolaknya karena tidak ingin menguasai apapun di sekolah ini. Di sekolah susuran ini terdapat seorang siswa yang punya peringkat pertama, yaitu Torogora, sebagai pemimpin dari susuran untuk sementara. Kemudian disusul oleh Tetsuji Takagi di tempat kedua. Kemudian si botak dari Terajima Choji berada tempat ketiga. Kasio sendiri ada di peringkat kelima karena telah memukul 1 orang dengan 1 sekali pukulan. Di sekolah ini sangat bebas, tidak ada yang namanya kegiatan belajar mengajar, hanya ada berkelahi dan berkelahi. Nggak tahu itu besar menjadi apa itu. Semoga di Indonesia nggak ada yang seperti ini. Dan Kasio bertemu dengan Mia terpergok karena telah mencuri sebuah DVD di sebuah toko. Mia sendiri adalah seorang gadis yang bersama Kasio ketika waktu masih kecil di panti asuhan tempat dia diasuh dulu. Kiri sangat pandai sekali menjual mobil ya, pakai sales mobil sangat cocok sekali. Dia berhasil menjual mobil bekas perbaikan dari Makise, meskipun tahu sendiri perbaikannya nggak bagus-bagus yang baru. Pada saat makan siang mereka berbincang-bincang mengenai showroom mobil ini, tetapi 3 orang langsung datang
ke showroom tersebut untuk mengambil paksa tanah tersebut. Saat itu Casio duduk untuk meminum minuman bir sama temannya, namun tiba-tiba segerombolan pun datang. Pria ini bernama Shibata Hiroki. Kedatangan Shibata Hiroki memicu sebuah keributan yang ada di bar. Keributan tersebut menyebabkan temannya terluka hingga berdarah di kepala. Sontak kemudian darah temannya itu mengingatkan kejadian dan ayahnya dahulu, dan langsung membuat si Casio marah. Tanpa rasa takut, Casio langsung ikut mengobrak-abrik tempat itu. Pertarungan kedua itu tak bisa dihindarkan, tapi untung ada polisi yang datang untuk menghentikan kekacauan tersebut. Di luar bar pun mereka tidak ingin melanjutkan pertarungan tersebut, lain kali saja katanya. Di lain hari, Ken Katagiri mencoba untuk bernegosiasi dengan bos Nara Geng agar tidak mengambil showroom mobil tersebut secara paksa ataupun ingin membelinya, karena itu adalah warisan keluarga. Namun bos Otsu itu tidak mau dan menolaknya karena tanah tersebut sangat menjanjikan. Katagiri pun pulang, tapi di sana ketemu dengan Ryohei sebagai penerus dari geng Otsu selanjutnya. Di sekolah Shibata ini pun diadakan seleksi untuk memilih siapa yang pantas masuk organisasi Shibata. Seleksi ini diadakan dengan cara bertarung. Tapi yang anehnya, dua orang ini malah langsung menantang pemimpinnya. Begitu polosnya, yaitu bernama Kenichi Kakuyama dan juga berambut seperti ayam atau jambul ayam, itu bernama Kenichi Maruyama. Fujiwara pun datang memancing keributan dan juga mengancam akan membawa geng Otsu untuk menghancurkan Shibata Hiroki suatu saat nanti. Saat itu Casio bertemu dengan temannya dan ingin mengajaknya mandi air panas tentunya. Mereka di sana tengah ngobrol, menyampaikan apa saja yang terjadi dalam hidup mereka masing-masing, saling bercerita. Tiba-tiba temannya dihajar oleh seorang sampai hidungnya berdarah, dan ternyata yang mengajarnya adalah seorang anggota geng Yakuza yang bertato. Anak-anak ini pun mencoba untuk melawan, tapi apa daya, malah mereka diceburkan ke dalam kolam. Dan ternyata di sana ada Ken Katagiri yang merasa terganggu akan keributan mereka. Tahu akan situasi menjadi buruk, Ken kemudian mengajak Makise, tapi Makise tidak mau karena dia tidak berkelahi lagi seperti waktu di sekolah. Katagiri di sini menjadi sok jagoan, tapi ternyata malah mereka semua yang lari dengan telanjang dari pemandian air panas tersebut. Gak malu apa itu?